Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa ila sibtihi al-habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas wa muridihi al-habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsi muridihi al-habib Abu Bakar Muhammad Siddiq Persik wal habib Ali al-Habsi dan habib Abdullah bin Musin al-Attas wa jaddihi al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah bin Rasul Abdullah bin al-Haddad Suri bin al-Zambal wal Furaiti wal Akbar wa Imam Muhammad al-Ahmad bin Isa wa Syekh Ali Khalil Hasan wa Sayyid Mirbad wa Ali al-Uraidi al-Dur وجميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وكذا للإمام الشيخ زين الدين المليباري والإمام ابن حجر عليه الثاني وجميع السادة الشافعية وجميع علمائنا في النهضة ومشايخنا وسندنا أن الله تعالى يغفر لهم ويتغشهم برحمة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله تعالى يفتح لنا فتوى العارفين فتوى الأنبياء والمسلمين ويجعلنا من العلماء العاملين الموقنين المخلصين ويعلمنا التأويل ويجعلنا من أهل القرآن وفقهنا في الدين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasalata musuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtiga'a wa fillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ila aina wasalna min halil kita. Yaubil ma'ad ya, ba'dunya belum. Ya. Darul Khuludi. Wala alihi wasallam Darul Khuludi. Mana Darul Khulud? Bait kedua. Baru sampai situ ya? Kan bait kedua dong, satr kedua. Baik. Mani qara akhir marrah. Siapa yang terakhir kali baca? Anta الآن ya فاتفضل. ما شاء الله. آمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما. Sohiba deh, kayaknya lebih cocok badalnya Muhammad. وعلى آله Sohibal maqamil mahmudi. ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما. Afuzu. Faza. Aywa. أفوز بما يوم الميعاد. أفوز بما Aywa, yaumal ma'adi. Tapi yang tadi anak konsennya di baca yaumnya. Jadi apa jadinya yaum? Oh, mapul apa? Benar mapul, tapi mapul apa? Nanti seringnya nggak nyebut mapul. Nama lainnya mapul ada. Mapul fi. Mapul fi itu apa? Yaum artinya apa? Yaum hari. Kira-kira biasanya jadi apa kalau hari? Zorob. Zorob apa? Zorob itu bahasa lainnya maf'ul fi. Maf'ul dikerjakan fihi di dalamnya. Di dalamnya apa? Di dalam waktu tersebut atau di dalam tempat itu, ya. Jadi maf'ul fi. Yauma kan? Apa sih maf'ul fi atau zorob itu? Isim mansub yang menerangkan keterangan waktu atau tempat di terjadinya fi'il. Fi'ilnya apa? Afuzu.
Apa artinya afuzu? Faza. Hah? Menang, sahih, menang, beruntung. Kapan beruntungnya? Nah, itu keterangan waktu kapan dikerjakan fi'il, ya kan? Nah, baik. Terus ba'du hada hada syaraha ayo, syar syarhu mufid hun. syarhun mufidun Ayo. Naat man'ud bukan mudah-mudah pilih. وهذا شرح مفيد على كتاب مسمى بقرة العين بقرة العين Penting. بمهمات Ayo. يبين yubayyinul muradu yubayyinul al murada wa tayammama ya tayammam wa yatim tammama wa yatammamu Tammama apa fi'il mudhari? tammama yutammimu Ayo. wa yutammimul wa yutammimul mafadi Mafada. wa yutammi Jauh tuh kalau mafadi jauh banget. wa yutammimul mafada wa yuhassilul maqasida wa yubarrizul fawaida wa sammaituhu bi fathil aini bi syarhi qurratil aini bi muhimmatid dini Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi bid-daraini amin. Qal wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibal maqamil mahmudi sallallahu alaihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Wa ashhadu, saya bersaksi, anna sayyidana, bahwasannya penghulu kita, tuan kita, sayyidana, sayyid kita, yaitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, adalah abduhu, hambanya Allah. Ini balik Allah kan, sebelumnya disebutin Allahnya kan. Wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Gampang dah itu mah ya. Sayyidah jadi apa? Sayyidah. Jadi isim anna. Muhammadan badal sahih, badal mutabiq, syai' min syai' atau kul min kul. Karena sayyidana Muhammadan, bahwasanya tuan kita ya alias Muhammad adalah, baru adalahnya di sini, afwan. Tadi adalah ya, adalahnya di sini. Abduhu, adalah hambanya Allah. Ya benar tadi adalahnya di situ ya. Itu jadi ayo wa rasuluhu, atap ke abduhu, dan rasulnya dan utusannya Allah. Sahibal maqami. Nah, sahibah jadi badal dari sayyidana. Cocoknya itu soalnya. Karena musnad ilaihnya sayyidana, menjadi sandarannya. Kan khobar itu musnadnya kan, yang disandarkan. Bahwasanya Tuhan kita, yaitu Muhammad, adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Sahibal maqamil mahmudi, ialah itu sahib, pemilik, al-maqami, kedudukan, al-mahmudi, yang terpuji. Mahmud isim maf'ul, yang terpuji. Jadi naat buat mana man'utnya? Mahmud, al-mahmud.
Iya, al-maqam. Kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji. Siapa yang punya Rasulullah SAW? Wa ala alihi, begitu juga atas keluarganya. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Salatan wa salaman, dengan salawat dan salam, afuzu bihima, yang aku beruntung, aku peroleh kemenangan, bihima, bi-nya ba sabah biyah. Sebab keduanya, humanya balik ke salatan dan salaman. Kapan? Yaumal ma'adi dzarab. Ma'adinya mudhaf ilaih. Ya. Salatan wa salaman jadi apa salatannya? Kalau wa salaman kan ada wawunya jadi maktub dia ke salatan. Salatannya jadi apa? Maf'ul mutlak, masdar. Gitu. Kenapa? Karena sebelumnya ada sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu nggak aneh sebutin tadi. Karena kecil jadinya nggak cukup. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selawat serta salam mudah-mudahan kepadanya. Berarti itu sallallahu alaihi doang. Wa ala alinya kan sebelahnya. Ya. Jadi maksud fungsinya apa maf'ul mutlaknya? Menjelaskan model fiilnya dikerjakan. Sholawat yang seperti apa modelnya? Sholawat yang membuat aku menjadi sebab untuk afuz, beruntung. Yaumal ma'ad, di hari ma'ad kembali. Ada ya'udu, ya. Ma'ad isim makan atau isim zaman. Tempat kembali atau waktu kembali. Kapan? Ya, kiamat itu waktu kembali kan? Bangkitkan kita. Ba'du, qaul fasil namanya. Menjadi fasil, pemisah antara muqaddimah dengan lubbul kalam, dengan inti pembicaraan. Muqaddimah sebelumnya berarti, setelahnya baru inti, ya kan? Ba'du selalu kan begitu. Fahada, ini yang ada di hadapan kalian yang lagi kalian baca ini, musyar ilaihnya itu apa yang lagi kalian baca. Syarhun adalah syarah, khobar, ya kan? Mana mubtadanya? Ada. Ini adalah syarah mufid, syarhun mufidun. Jadi apa? Na'at. Ini adalah syarah yang berfaedah. Ini syarah kan penjelasan. Ini adalah penjelasan yang berfaedah. Penjelasan atas kitab apa? Ala kitabi, atas kitabku juga, kitabku. Al-musamma, yang diberi nama. Al-musamma jadi apa? Maf'ul bih. Isim maf'ul, iya, bentuknya isim maf'ul, tapi maf'ul bih tidak. Jadi badal dari enggak. Masa emang kitabku itu yang diberi nama? Yang diberi nama aja kita nggak tahu siapa. Nah, ngerti ini. Kitabi al-musamma, kitabku yang diberi nama. Oh, jadi apa? Jadi Majhul dari mana? Al-musamma udah memang isim maf'ul, tapi nggak usah ngomongin naibul fa'ilnya. Siapa? Naibul fa'ilnya domir mustatir, takdiruhu, kembalinya ke sini. Jadi apa? Na'at. Jadi sifat. Kan artinya apa? Kitabku yang diberi nama. Kitabku yang diberi nama. Na'at tuh. Man'utnya mana? Kitabku, kitabi. Sama, i'rabnya sama. Kenapa nggak ada alif lam? Samanya bukan mesti ada alif lam. Samanya mesti sama-sama. Alif lam itu apa? Mencirikan apa? Ma'rifah. Yang penting sama-sama ma'rifah. Nggak mesti ada alif lam. Zaidun jangan dipaksain. Az-Zaidu. Oh, ja'a az-Zaidu. Nggak ada. Ngapain pakai alif lam lagi? Karena udah ma'rifah. Kira-kira kitabi ma'rifah apa enggak? Ma'rifah apa enggak? Iya, saat orang na'at, kan saat bilang na'atnya ma'rifah, pasti menurutnya ma'rifah. Sebabnya apa ma'rifah? Kok bisa? Hah? Aywa. Sebab diidofahkan kepada yang ma'rifah. Itu dulu. Isim yang mudof itu gimana?
statusnya ma'rifah apa nakirah? Tergantung mudhof ilaihnya. Status mudhof tergantung mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifah, mudhofnya ikutan ma'rifah. Kalau mudhof ilaihnya nakirah, mudhofnya ikutan nakirah. Mana mudhof ilaihnya? Ayo, damir mutakalim jadi apa? Mudhof ilaih. Kitabmu mudhof. Kitabnya emang nggak ada alif lam, nggak ada pula tanwin, karena jadi mudhof. Diidofahkan kepada ya mutakalim. Kira-kira ya mutakalim itu ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah kenapa? Karena isim domir ma'rifah. Ingat? Isim domir ma'rifah. Maka dia diidofahkan kepada ma'rifah, ikut-ikutan ma'rifah lah si mudhofnya. Kalau diidofahkan kepada nakirah, ikut nakirah. Contohnya, jalastu, julusa syaikhin. Aku duduk seperti duduknya seorang syekh. Julus itu nakirah apa ma'rifah? Julus posisinya sebagai maf'ul mutlak. Jelaskan jalastu. Duduknya seperti apa kan? Fungsi duduk modelnya kayak apa kayak tadi itu kan. Tapi diidofahkan lagi kepada syaikhin. Jalastu julusa syaikhin. Kira-kira julus itu ma'rifah apa nakirah? Jadi kenapa jadi ma'rifah? Dia mudhof kepada mana? Syekh. Syekhnya nakirah ma'rifah. Ma'rifah ada tanwinnya, ma'rifah bagaimana? Syekh bukan isim alam, bukan apa-apa. Nakirah. Jadi jenis duduknya seorang syekh. Siapa syekhnya? Nggak tahu, pokoknya jenis duduknya seorang syekh. Jadi duduknya nggak tertentu. Ya kan? Duduknya nggak tertentu. Ngambil umumnya aja saya bagaimana. Tapi kalau dulu saya syekhi. Jelas dulu saya syekhi. Saya duduk seperti duduknya sang syekh. Sang syekhnya siapa? Misalkan Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari contohnya. Kan ada tuh yang lukisannya duduk begitu. Hasyim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama. Itu berarti duduknya kayak begitu pasti. Tapi kalau julusa syekhin, duduknya seorang syekh ya pokoknya bil waqar dan sebagainya. Duduknya seperti apa pastinya nggak tentu. Paham? Poinnya nih kalau nggak gini nih. Kalau suatul ustadi pecinya al-ustadnya ma'rifah karena pakai alif lam. Maksudnya siapa? Nih contohnya. Daniel misalkan. Maksudnya ustad adalah Daniel karena pakai alif lam ma'rifah. Tapi kalau suatu ustadin pecinya seorang ustadz jenis karena nakirah. Gimana pecinya ustadz? Ya gini kan neko-neko gitu. Nggak apa ada sayapnya apa bagaimana gitu kan. Ya gini aja udah gitu. Paham? Pakai songkok apa bagaimana. Tapi nggak tertentu. Bisa model begini, bisa model begini. Ya kan? Nggak tertentu. Kalau bilang kolan suatul ustadi ya yang ini doang. Karena pakai alif lam, ma'rifah tertentu dia. Paham? Ya. Ingat ya kaidahnya, apa-apa yang diidofahkan kepada ma'rifah, ikutan ma'rifah. Apa-apa yang diidofahkan kepada nakirah, ikutan nakirah mudhofnya. Tergantung mudhof ilaihnya yang penting. Maka kita tentukan kitabi itu apa? Ma'rifah atau nakirah? Balik lagi. Ma'rifah. Kalau mau dinaatin, naatnya juga harus. Naatnya ma'rifah nggak? Ma'rifah al-musamma soalnya karena makute juga ma'rifah kita dia sandarkan kepada yang ma'rifah yaitu domir ya mutakallim ya domir ma'rifah kan ingat gak cerita kemarin yang ceritain kan Imam Sibawayh gurunya siapa Imam Sibawayh imam besar dalam ilmu nahwu itu kan Imam Sibawayh bukan orang Arab tuh aslinya Imam Sibawayh orang Persia siapa gurunya namanya gurunya Khalil bin Ahmad. Gimana ceritanya? Udah pernah kan anda ceritain kalau nggak salah coba nih ingat apa enggak? Imam Sibawayh pernah berselisih pendapat dengan gurunya beda pendapat mengenai mana a'raful ma'arif yang paling ma'rifah di antara isim-isim yang ma'rifah. Oh isim-isim ma'rifah banyak kan tuh. Isim mausul ma'rifah. Isim alam ma'rifah jelas. Isim yang pakai alif lam ma'rifah, isim dhamir ma'rifah, isim isyarah ma'rifah. Ya kan? Ya enggak? Isim mausul ma'rifah. Karena dijelaskan pakai silahnya. Tertentu jadinya. Nah, semuanya ma'rifah. Mana yang paling ma'rifah di antara ma'rifah itu?
Ah, paling makrifah adalah isim dhamir. Berarti ingat ceritanya. Ah. Kalau siapa namanya? Enggak. Kalau gurunya bilang domir, afwan. Kalau gurunya bilang yang paling makrifah adalah domir. Karena tiap domir mesti ada tahu tempat kembalinya. Orang mesti ngomong alasannya. Orang ngomong dia pasti, misalnya ngomong mana dia? Aneh ngomong dia menuju kepada ente lawan bicaranya, mesti dalam akal aneh kata dia ini sama-sama kita paham merujuk pada siapa. Nggak mungkin aneh ngomong dia gitu. Kalau anda orang berakal nggak mungkin anda ngomong dia ke ente kalau ente nggak paham siapa yang anda maksud dengan dia. Paham? Oke. Kalau muridnya Imam Sibawai bilang enggak, yang paling makrifah itu isim alam, nama orang langsung katanya. Rifai ya Rifai. Kasa ya Kasa. Berselisih. Tapi muridnya punya adab. Nggak bisa saya, bahasa kita mah adu bacot sama guru, masa adu bacot sama guru, akhirnya enggak. Tapi dia mau ngasih tahu, punya argumentasi, pengen siapa tahu gurunya setuju juga. Gimana caranya satu ketika datang ke rumah gurunya, ketok-ketok dulu. Kalau nonton film orang Arab dulu kan pintunya kayak gimana, tutup banget kan rumahnya tuh. Man fil kharij, anak man, anak man, anak ya. Kata muridnya si bapak, siapa yang di luar? Saya, anak. Siapa? Ya, saya. Siapa? Siapa? Saya. Pas dibuka baru dia ngomong si bawai. Baru muridnya ngomong si bawai. Mikir. Oh iya. Mafhum. Kelas. Paham boleh paham. Iya. Taraja'atu an qauli. Saya rujuk dari perkataan saya, dari pendapat saya. Betul. Isim alam yang lebih makrifah. Buktinya tadi kan dibilang anak, kalau dia a'raful ma'arif, paling makrifahnya isim-isim makrifah. Dia udah pasti langsung tahu tuh gurunya. Dibilang anak siapa. Buktinya nanya lagi siapa. Berarti kan nggak betul-betul makrifah. Ya enggak? Mana yang betul-betul nama tuh langsung si Bawai. Coba di tok. Man, si Bawai langsung paham. Iya kan? Tapi di situ banyak hikmah ya. Gimana cara ngasih guru salah, betul guru salah, namanya manusia. Tapi gimana cara membenarkan kesalahan itu? Ya, saya dapat circle tadi. Dapat circle. Dapat kalam dari saya punya teman Habib Mustafa Muhdar. Lihat TikToknya tadi. Apa kata beliau? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cari circle itu jangan semata-mata yang selalu mendukung kita. Cari circle. Tapi cari circle juga yang suka menasihati kita. Kenapa? Karena kalau circle mendukung kita, terus kita didukung, kadang salah pun kita akan didukung. Benar nggak kalau salah didukung? Enggak, ente punya salah, didukung. Habis mukul anak orang sama teman-teman ente. Siapa anaknya? Siapa orang tuanya marah? Ayo udah kita samperin orang tuanya. Misalkan, udah tahu ente yang salah, mana ente dibelain. Itu namanya menjerumuskan. Salah seharusnya nggak gitu. Salah dia apa ya? Nasehatin, dibenerin. Jadi circle yang dikenal sehat kenapa ya? Karena beliau sampaikan kata guru beliau itu Habib Novel Al-Kaf, Darul Habib, Allah yarham. Katakan apa? Alladzi yuhibbuk yansahuk. Orang yang cinta kepada engkau, orang yang menyayangi engkau, pasti akan nasihatin engkau. Kenapa? Orang manusia nggak lepas dari salah, ya kan? Manusia kan nggak lepas dari salah. Pas kalau ente salah nggak ada yang nasihatin, berarti kan yang cinta sama ente. Tapi kalau ente salah ada yang benerin, nasihatin, maka itu orang yang cinta sama ente, yang nasihatin itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi lihat-lihat, nasihatin jangan depan orang banyak. Lagi ceramah salah tarik gitu. Ngomong yang benar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya kan ya. Kata Imam Syafi'i, Pak. Orang yang nasihatin kau di khalayak ramai itu bukan mau nasihatin, tapi mau menjatuh. Itu orang yang nasihatin kau di belakang, tidak ada ramai orang, maka itu orang itu yang betul-betul perhatian kepada engkau. Wah, itu ya. Guru pun
bisa salah, bukan pernah salah, emang bisa salah, banyak salahnya juga. Nah, kalau ente lihat ada kesalahan, nasihatin, kasih nasihatnya ya. Tentunya dengan adab, Ustaz yang bener aja Ustaz, jangan begitu. Ditunjuk-tunjuk lagi mukanya. Tapi kalau tadi kan kayak tadi, ini orang betul-betul ditunjuk-tunjuk mukanya juga bakalan marah. Ya emang salah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, betul saya salah. Ya mudah-mudahan kita dikasih jiwa kayak gitu. Ketika kita dinasihatin orang dengan ditunjuk-tunjuk, kita nggak akan marah. Kita nganggapnya orang itu tetap sayang sama kita. Haula wala quwwata illa billah. Mana tadi tuh? Wa ba'du fa hadza syarhun mufidun ala kitabi al-musamma. Ini atas kitabku yang diberi nama Bikur, bukan Baqarah tuh ya. Baqarah diberi nama Baqarah gimana? Kalau kalahin Al-Qur'an dong. Ya, diberi nama, selalu tasmiyah itu pakai bi. Dinamakan dengan apa kan? Tasmiyah kan sama kan, masdarnya tasmiyah kan. Dinamakan dengan apa? Usammi ibni bi. Aku berikan nama anakku bi. Dengan apa? Bi Muhammad, bi kada, bi kada. Bi ngasih namanya. Jadi bi-nya huruf jer, bukan Baqarah. Ya. Iya bisa jadi. Kitabi al-musamma Baqaratan. Kita punya diberi nama Baqarah, enak aja itu. Nah berarti alhamdulillah Allah kasih topik itu udah bisa baca tadi tuh, ya kan? Saya kok nggak bisa baca. Ini diberi nama Biqurratil Aini, namanya adalah Qurratul Ain. Apa sih artinya Qurratul Ain? Mantap, sahih. Yang sekiranya ketika engkau lihat takirru ainak atau takirru ainuk, matamu yakir. Tapi yakir itu koror, mancek, tenang. Tadi diartikan sejuk, betul. Karena sejuk kan kedamaian, ketenangan. Yang mendamaikan mata ketika melihatnya berarti binadroh. Makanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Hah? Kirain ada podcast kalau podcast bola. Iyalah. Oh, Qurratul Ain, bola mata. Pakai kop. Pakai kop. Pakai kop. Maksud bola mata. Kita apa bola mata? Kita bola mata. Enggak, penyejuk mata. Penyejuk mata. Kita minta doakan, masuk itu, ya Allah jadikan keluarga saya bola mata. Ya Allah jadikan keluarga saya dan anak keturunan saya penyejuk mata. Maksudnya apa? Akhlaknya bagus, perangainya bagus, ketika ngadepan kita apa? Menyenangkan hati kita. Nah itulah Qurratul Ain. Lewat pandangan mata itu baru dari mata turun ke hati. Rasulullah bilang apa? Wanita solehah itu almar'atus solehah. Kama qala Rasulullah, idza nazarta ilaiha sarratka. Apabila engkau lihat kepadanya menyenangkan hati. Lihat doang bikin senang. Ya, kalau udah nikah ya, modalin make up. Udah bikin senang, modalin make up lah. Iya, tapi lebih daripada itu apa? Modalin tarbiyah hati. Biarin make up nggak ada, tapi kalau akhlaknya bagus, itu yang bikin senang. Pilih. Beruntung, pilih. Apalagi kalau dapat santriwati, ya Allah dah. Nggak mesti. Belum tentu anak kiai, belum tentu. Karena kalau santriwati, nih ada quote, orang yang lahir dari orang tua kaya, dia akan minta segalanya sama orang tuanya. Biasanya kan banyak kiai udah kaya, apalagi punya pondok ya kan. Dia akan, orang yang lahir dari orang kaya, dia akan minta segalanya sama orang tuanya. Tapi kalau orang yang lahir dari keluarga sederhana, dia berharap akan bisa memberikan segalanya pada orang tua. Itu bedanya. Kenapa ya? Kalau udah kaya mah nggak ada jiwa mental pejuangnya. Orang udah ada semuanya, udah disediakan.
Coba kalau dari ketiadaan, dari kesederhanaan, pengen ini harus usaha dulu, pengen jadi dia ada jiwa juangnya. Ya, santriwati juga, santriwati dari keluarga sederhana, yang penting qurratu ain. Jadi tentunya nggak pacaran, kalau pacaran mah ya baru belum nikah aja udah pacaran. Emang ente aman nanti kalau udah nikah nggak pacaran lagi dia? Ah, nah, jauh-jauh deh. Nggak bisa jadi qurratu ain kalau pacaran. Nggak bisa. Jauh-jauh. Dari sebelum nikah aja udah ngelanggar. Lagi mau bonceng-boncengan ya udah mau yang kayak gitu. Nah, nggak mau jangan. Kenalan boleh sebelum nikah tuh kan. Maksudnya Ustaz gimana kalau kita berpacaran kita nggak bisa saling mengenal dong. Emang lewat pacaran doang. Sebelum bahkan bisa nadro, bisa tanya-tanya ini, bisa saling bertemu. Ya, kalau nasabnya bagus atau nggak dia santriwati, terus pondoknya juga ini, ragu apa lagi? Orang dia belajar agama kok, diajarin hadis-hadis bagaimana memuliakan suami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa hadza namanya qurratul ain. Itu namanya doang ya. Namanya doang. Bimuhimmatiddin, dengan yang isinya dengan isinya itu adalah muhimmatiddin, perkara-perkara yang penting. Muhim dijamain jama' muannats salim. Muhimmat, perkara-perkara penting dalam agama. Sebab kalau matanya doang mah ru'usul masail. Apa ru'usul masail? Poin-poin penting dalam masalah-masalah fikih. Syarat wajib, syarat rukun lain sebagainya, itu yang poin-poin penting ya. Makanya disebutnya muhimmatuddin, ya kan? Penting-penting dalam agama. Yang mana ini? Tapi ini syarahnya namanya Fathul Mu'in. Yubayyinul murada. Kenapa murada? Tadi kan nanti mau murodu ya, murodi lagi. Kalau murodi udah nggak pasti, nggak mungkin tuh ikhlas pai ya. Kenapa ya? Kalau mau jer caranya ada yang pertama atau kemasukan huruf jar udah jelas nggak ada huruf jarnya. Jadi mudhof ilaih nggak mungkin. Kenapa? Masa mudhof fiil? Jadi yubayyinul murada. Apa artinya yubayyin? Menjelaskan. Siapa yang jelaskan? Fa'ilnya mana? Musannif. Kalau musannif, bayyin dong. Kan yang omongan beliau. Kalau qurratul ain, qurratnya yang ente maksud muannas tuh. Masa ainnya, matanya menjelaskan bagaimana? Apanya yang menjelaskan maksud? Ya, ente kasih tahu. Nggak mungkin juga itu. Nggak mungkin juga itu. Ente cari ke belakang, pasti anda salahin terus. Nyari fa'il ke belakang fi'il, sebelum fi'il pasti anda salahin terus. Kenapa? Karena fa'il mah mesti di depan fi'il. Atau kalau nggak ada di depan, nggak kelihatan. Namanya domir mustatir. Orang udah anda salahin murad jadi muroda, nggak mungkin jadi fa'il. Masa tujuan yang menjelaskan? Nggak, tujuan yang dijelaskan jadi maf'ul bih, dia tujuan. Tapi lalu mana fa'ilnya yang atau bukan tujuan, itu maksud. Yang jadi fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke syarah sahih. Ahsanta barakallahu fiik. Ini adalah syarah yang bermanfaat, yang menjelaskan. Apanya yang menjelaskan? Syarahnya. Walaupun kalau ditanya fa'ilnya nggak bukan syarahnya, tapi domir mustatir takdiruhu huwa, baliknya ke syarah. Ingat-ingat nih, selama-lamanya pasti akan disalahkan. Kalau bilang fa'ilnya itu carinya di belakang fi'il. Mesti di depan atau Kalau ente tahu makna yang pelakunya itu ada di belakang fi'il, maka jangan bilang itu fa'ilnya tapi domir mustatir. Tinggal sesuaikan. Kalau ya berarti huwa. Ya kan? Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi syarahnya
yang menjelaskan murad, maksud murad. Sering kan ini muradnya apa? Maksudnya apa? Kalau kitab dimuradin, dimaknain. Alias syarah ini menjelaskan makna dari matan. Matan kan kitabku yang pertama yang diserahkan, yaitu Qurratul Ain. Jadi al-murad ma'rifah. Maksud apa? Maksud dari kitab matan. Ini syarah menjelaskan maksud atau makna dari kitab matan. Paham tuh? Alhamdulillah. Baru lanjutannya gampang itu. Yutammimul mafada. Apa yutammim? Menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Faidah. Alif lam lagi. Faidah apa yang disempurnakan? Faidah apa? Kan pakai alif lam ma'rifah. Faidah apa yang faidah dari kitab Qurratul Ain. Failnya mana? Yutammim. Damir mustatir takdiruhu. Kembalinya ke kemana? Syarah lagi. Itu kan masih maktub. Ini syarah menjelaskan maksud dari Qurratul Ain, si kitab matan. Karena matan masih ringkes belum jelas, dijelasin pakai syarah. Udah gitu bukan hanya menjelaskan yang masih kurang jelas, tapi juga menambahkan, menyempurnakan faidah. Faidah dari mana? Faidah dari kitab yang sama, kitab matan. Ditambahin apa yang nggak ada di matan, disempurnakan di syarah. Paham? Nah, baru lanjutannya nih, kalau masih salah juga kebangetan nih. Wa yuhasilul maqasida, dan menghasilkan maksud-maksud tujuan. Maksudnya apa? Nah, ini nggak apa-apa, ini bahasanya rada ini. Maqasid, tujuan-tujuan dari adanya kitab yang pertama. Kalau kurang sampai kepada tujuan tersebut, kan dimudahkan dengan syarah. Kalau baca matan kurang paham, ya baca syarahnya, maksudnya apa sih? Oh, dihasilkan di pemahaman hatimu kalau maksud dari matan tuh begini loh, lewat syarah. Paham? Itu. Yubris, boleh yubris, boleh yubaris ya. Tapi biasanya yubris. Abroza yubrizu, artinya menampakkan faidah, fawaidah. Ya, menampakkan faidah. Tadinya gumut, tadinya muqaddar kayak misalkan muqaddar gitu ya, tadinya ngumpet-ngumpet. Tapi ada syarah ditampakin lagi faidah yang enggak kelihatan. Wa sammaituhu bi fathil aini. Saya namakan ini hunya apa? Kembali ke ayo, mantap. Saya namakan ini syarah bi fathil ain bi Muhammadiddin. Fathul Ain. Salah nih, kurang tepat nih, khotamat ba'i. Kan kita tahu namanya apa? Namanya apa? Betulin. Kasih mim. Wajar ya. Hah? Iya. Itu yang benar Fathul Mu'ain. Kan kita tahu namanya, udah pasti kita bisa salahin ini kan. Salah dari mana? Salah dari musannif. Dari cetakan. Namanya khata. Ayo. Saya namakan ini Fathul Mu'in bi syarhi Qurratul Ain. Syarahnya Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Dalam perkara-perkara. Nama kitabnya disyarahin aja gitu. Nah, udah titik. Ada pertanyaan dulu sampai situ? Oh iya, astagfirullah, belum ketemu lupa. Ntar kita cari di abis ini. La ilaha illallah. Ya. Ada lagi? Tamam, lanjut. Baca. Kasyah, gantian. Lanjutan mana? Doa. Wa ana as'alullah al-karim al-karima Allah al-karimi. Aneh nggak betulin? Iya. Baik.
Wa ana as'alullahal karima al-mannana anna ya ummu anna ya ana An. Kenapa ketemunya Fi'il. fi'il? Kalau anna ketemunya Sin. karena dia itu ketemu mubtada nawasih kan dia. Apa sih nawasih? Menghapus. Nawasih menghapus amal. Ya, menghapus hukum asal atau amal asal, yaitu tadinya kalau mubtada itu rofa, khobar itu rofa, kemasukan anna jadi nggak mungkin anna tapi an karena setelahnya Fi'il. Jadi ambil apa tuh kalau ketemu fi'il? Oh, fi'il. Ambil apa? An. Ambil apa? Nawasih. An ya umma. An ya ummal an ya ummal intifa'a bihi. Ya umma artinya umum. Oh, Apa yang umum itu jadi fa'il. an ya ummal intifa'u bihi lil khassati wal amati minal ikhwani wa an an Artinya, nih anati dulu. Menempatkan, mensakankan kami, menempat tinggalkan kami. Sakan kan tempat tinggal. Menempat tinggalkan kami. wa an yaskunani. Yaskun sakana yaskunnya tinggal. Allah tinggal di aku. Wa an Yaskunani. Wa an apa menempatkan aku. Kayaknya naruh itu di sini. menempatkan Menempatkan. fi'il majhul bukan? Menempatkan Yusakinuni. Ya ayo Kinuni. Nuni. Nani. Oh, Yunani. Yusakinani atau boleh yuskinani. Boleh, kalau sebenarnya sih yuskinani yang benar. Kalau yusakin taskin itu mensukunkan. Yuskinani. Kan yang perubahan dari fi'il mujarrad ke mazid af'ala atau fa'ala maknanya menjadi ta'diyah kan. Sakana tinggal, askana meninggalkan atau menjadikan dia bertempat tinggal. Tapi satu akar kata dengan sukun yang artinya tenang, ya kan? Satu akar kata dengan sukun yang artinya tenang. Kalau ente artikan sakana yusakinu mentaskin, mensukunkan. Ya. Yes. Tapi nggak apa-apa sih. Sakana. Yaskunani. Ya udah sepotong. Bisa aja. Wa an yaskunani. Yuskinani. Oh, yuskinani. Tadi kan yuskinani. Oh iya, yaskunani. Apa? Iya deh. Iya deh. Wajahnya apa? Yes. Apa tadi? Yuskinani. Wazannya. Yuskina. Sakana. Af'ala. Yuskina. Iya, itu ini kan. Wazannya. Iya. Af'ala. Yuf'ilu. Askara. Yuskinu. Gimana kita tahu cara tahu apa fi'il mudhari'nya yuskinu? Kan bisa af'ala, yaf'ul. Ada af'ala. Ada af'ala, Nggak ada ya? Mana ada? Kan ada yang wazan-wazannya tuh. Di mufrad. Dan kalau af'ala mabni al-fathi. Jangan itu sama hamzahnya hamzah fi'il mudhari itu. Hamzah mudhari'ah kan maksudnya itu di situ kan. Ya kan? Tapi kan kelihatan dari kalau hamzah mudhari'ah misalkan ada tulisan af'ala. Tulisannya doang nih. Ala kan bisa aja aktubu. Ya, bisa aja akulu. Kan bisa aja akulu bisa. Nah, kan kita berarti ini udah apa? Kita tentukan itu fi'il madhi. Ini mah gara-gara pakai wazan. Coba kalau nggak pakai wazan.
Kalau pakai wazan mah semua kena, namanya wazan fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li semua bisa kena. Orang wazan macam-macam bisa fa'ala yaqul, fa'ala yaqilu, fa'ala yaqulu ya kan. Coba kalau pakai mauzunnya langsung baru akan. Kamu mungkin ini orang bacanya misalkan askana, kamu askunu bisa betul. Berarti lihat konteks. Bisa askana bisa askunu kan? Askana menempat tinggalkan. Askunu dari bertempat tinggal. Konteksnya mana nih? Kalau Allah nggak mungkin Allah askunu, ya Allah askana menempatkan engkau fil firdausi. Paham? Ya, lanjut. Wa an yuskinani ya. Wa an yuskinani bihi al firdausi. Ya. Wa an al firdausu. Jadi fakir. An yuskinani bi al firdausa. Menempat jadi apa? An yuskinani. Oh, Maf'ul bi. Menempat tinggalkan aku di surga. Firdaus. Bukan maf'ul bih. Maf'ul Itu ini jadinya apa? Maf'ul yang tadi fi. alias go. Horof. Enggak boleh. Menempat tinggalkannya di mana? Di surga. Karena kalau jadi maf'ul bih nggak enak. Kita mengarti aja pakai di. Ingat, maf'ul fi atau dzaraf adalah isim mansub yang menerangkan keterangan tempat atau waktu dengan memperkuat makna fi dalam karena kan fi. Makanya kita artikan di bawah tahta, di atas bawah. Aslinya mah tahtu bawah aja nggak pakai di. Jadi karena kita tadi udah ketahuan tadinya kita maf'ul bi, nggak maf'ul bi. Karena itu yuskinani tidak butuh dua maf'ul, butuhnya satu maf'ul. Mana maf'ulnya? Yuskinani mana maf'ulnya? Maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya domir. Domir apa? Domir mutakalim ana. Ya. Ya, mutakalim. Nunnya apa namanya nun? Nun ini. Bukan nun apa? Nun iwat. Ini. Nun iwat. Nun iwat ada nun iwat. Ini nun apa ya? Nun iwadun alitan. Nun iwadun. Iya. Nun wikoyah. Nun wikoyah. Nun wikoyah. Baikkan nun iwat, nun wikoyah. Nun iswah. Ada lu jelasin tuh nun wikoyah. Kenapa sebut nun wikoyah? Melindungi dari keterheronan kita. Ini ya mana sama khotbah atau ya mutakal? Idribi. Kalau ada nunnya jadi idribi dua-duanya. Idribi apa maksudmu idribi? Pukul saya. Padahal idribi artinya pukullah wahai perempuan. Supaya nggak ketuker antara idribi sama idribi pakai nun. Kalau nggak ada bunyi sama idribi, ya. Wow. Fi daril amani. Innahu akroma yukri innahu jadi apa hunya? Jadi ini isim inna. Berarti Akromu. Ayolah. Innahu akromu karimun. Innahu akromu karimin. Akromu karimin. Sahih ya arhamah Rahimin. Majrur kan? Jadi apa tuh antara akram sama karim? Sama arham sama rahim? Rahimin. Jadi apa? Mudhof ilaih, Bang. Mudhof ilaih. Akramu karimin. Apa artinya? Menghormatimu Paling dengan mulianya penghormatan. paling mulianya orang-orang yang atau yang paling mulianya zat-zat yang mulia. Kayak tadi akraful ma'rifah. Ya. Tuh. Boleh hubungan. Terus Wa arhama rahimin wa arhamu. Tadi apa sih? betul iya benar. Apa? Apa yang betul? Wa arhama. Jadi apa? Wa arhama.
Naat. Jadi naat. Atof Atop ke akroma. ke mana? Akroma memang jadi apa tadi? Lupa lagi aja. Jadi dari ini isim inna. Mukhabar inna. Khobar inna. Jadi bacanya Akromu. akromu Akromu karimin. wa Arhamu. ayo Warahmu rahimin. paham. Nah. Dikit ya, dikit. Ya, lu baru dikit. Gimana ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana tadi mulainya ente? Wa ana. Apa? Enggak wa ana kan? Iya. Wa ana dan saya. As'alullaha memohon kepada Allah Ta'ala al-karima yang maha mulia, al-mannan yang maha menganugerahkan. Minnah anugerah, mannan maha menganugerahkan, manna yamunu menganugerahkan. Menganugerahkan apa? Yang maha menganugerahkan minta apa? Minta an ya ummal intifa'u supaya menjadi umum. Apanya? Intifa, manfaat bihi, pengambilan manfaat daripada bihi-nya balik ke mana? Syarah bagus, Ahsan, berarti paham tuh. Walaupun jauh baliknya, supaya itu supaya pengambilan manfaat darinya atau sebabnya atau apa ya, mbaknya apa ya kalau begitu. Pokoknya pengambilan manfaat dengannya itu kayaknya isti'anah seperti a'udzubillah. Isti'anah. Ngambil manfaat dengan minta perbantuan apa kitab itu syarahnya menjadi umum ya umma lil khasi wal amati bagi orang khusus dan orang umum. Orang khusus maksudnya alim, orang umum maksudnya awam. Minal ikhwani daripada saudara-saudaraku, yaitu ikhwanuna al-muslimin ya. Wa ayyuskinani dan aku juga mohon kepada Allah Ta'ala supaya yuskinani Allah Ta'ala menempatkan aku bihi sebab syarah ini, jadi syarah ini jadi tawasulnya pengarang ya. Karena jadi amal jari ya, ilmu yang bermanfaat. Idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salas sadaqah wa au ayo ini yang mana? Ayo bisa nggak beliau minta doanya? Bak sababiyah begitu. Sebab syarah ini aku mohon Allah Ta'ala ayyuskinani supaya menempatkan aku al-firdausa bihil firdausa di surga Firdaus a'lal jinan, paling tingginya surga. Fi daril aman, di darul aman. Darul aman ya akhirat itu, surga-surga itu. Jadi ibaratnya darul aman itu payung besarnya, paling khususnya yang paling tingginya adalah Firdaus. Innahu, sebab kenapa? Innahu akramu karimin. Jadi akram di sini dermawan artinya ya. Kalau begitu karena permohonan kan minta. Karim itu kan bisa mulia, bisa dermawan. Ya. Yukrimud duyub, memuliakan tamu. Karena orangnya karim, orangnya mulia, dia memuliakan tamu. Gitu. Dengan kedermawanan. Akramu karimin, paling dermawannya yang zat-zat yang dermawan. Itu Allah Ta'ala. Aku minta itu kepada Allah. Sebab syarahku ini mudah-mudahan, wasilah syarahku ini yang aku tulis, mudah-mudahan jadi sebab aku masuk surganya Allah Ta'ala. Boleh aku minta gitu, kenapa? Innahu akramu karimin. Karena Allah Ta'ala akramu karimin. Paling dermawannya orang-orang yang dermawan. Gimana nggak dermawan, kita maksiat tiap hari terus dikasih. Ya kan? Kasih makan, dikasih macam. Tobat dikasih surga. Ya Allah, tobat. Ya Allah, minta ampun. Ya Allah. Ya habisin dosa kita, cuma minta ampun doang. Akhirnya masukin surga gara-gara dosa. Enggak gara-gara dosa. Gara-gara dosa yang ditobatin. Berarti kan gara-gara dosa tapi ditobatin. Tobatin apa sih? Balik
Ya Allah, cuman gitu doang. Bukan harus import. Tembus dengan apa? Zaman Nabi Musa dengan apa nembusnya? Apa ayat itu? Bitakhadzikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum. Aywa, kalau kau mau tobat, faqtulu, bunuh anfusakum, diri kalian. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik buat kalian inda bari'ikum, di sisi pencipta kalian. Orang dulu tobat ngapain? Bunuh diri, tantangan kayak apa tuh bunuh diri? Orang cinta dunia kan nggak mau mati, ini kan. Tapi buat orang-orang kasih Allah emang enteng daripada dosanya ini terus. Kita nggak usah bergelut dengan apa? Dengan rasa cinta kita terhadap dunia untuk bisa dapat ampunan Allah Taala. Cukup astagfirullah. Ya Allah, saya banyak dosa, minta ampun. Habis lenyap. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Nggak usah pakai qatil nafas. Nggak usah pakai bunuh diri. Maksiat gitu, kurang dermawan apa mana ya kan? Pantas nggak innahu akramu karimin? Pantas nggak kita minta surga Allah Taala? Pantas nggak? Nggak pantas kalau ngelihat intinya, tapi pantas kalau ngelihat Allahnya. Kenapa? Innahu akramu karimin. Kalau lihat entenya, lihat dirinya nggak pantas, banyak dosanya. Tapi kalau lihat Allahnya, sepantas-pantasnya, pantas, maha dermawan. Kita minta sama siapa lagi kalau nggak sama yang dermawan? Ini maha dermawannya. Nggak usah nanggung-nanggung. Orang kita minta sama orang baik aja kita kadang mumpung orangnya baik, minta lagi yang gede sekalian. Ini juga boleh ya, kan gitu. Allah akramu karimin. Boleh nggak begitu? Lebih boleh lagi, lebih pantas-pantasnya. Paham? Poinnya apa? Berarti jangan lihat diri kita. Lihat siapanya? Allah. Hapus diri kitanya. Kalau lihat diri kitanya nggak ada pantas-pantasnya. Ilahi rastulil firdausi ahla. Wala aqwa ala naril jahim. Habli taubatan waqfir dhunubi. Fa innaka ghafirun zambil alim. Dhunubi mislu a'ladir rimali. Wa zambi zaidun kaifah timali. Wa umri zaidun kaifah timali. Fa in takfir fa anta lidzaka ahlu fa in tadrut faman narju siwak. Ya Allah, fa in takfir, kalau engkau ampuni, fa anta lidzaka ahlu. Engkau emang ahlinya ngampunin orang. Fa in tadrut, tapi kalau engkau tolak, ya Allah ampunan aku, taubatan aku. Faman narju siwak. Siapa lagi yang aku harapkan kepada engkau? Ya, gara-gara mukadimah aja kita dapat apa ya? Gara-gara doa beliau aja kita dapat faedah. Akram karimin. Jujur sekali tadi engkau jawab apa? Kita nggak pantas, ragu-ragu. Kenapa ya? Karena ente masih lihat diri ente. Kenapa anda semangat pantas? Karena kita lihat Allahnya. Ya. Kalau enakan lihat diri kita, enakan lihat Allah. Enakan lihat Allah. Bikin seneng, bukan bikin pesimis. Kan tadi pesimis nggak pasti lah hilas tuh. Tapi apa entah tulis paman narju siwaka, dia lihat Allahnya ya. Itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa arhamar rahimin wallahu a'lamu bissawab. Arhamar rahimin, pengasihnya orang-orang yang pengasih, penyayangnya orang-orang penyayang. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Nifik. Oh iya. Enggak, belum dipretelin tuh nahunya. Ngantuk udah. Emang jam berapa? Jam berapa? Nggak bisa, ya udah lanjut aja. Dikit. Ana. Kalimah apa? Berarti jadi apa? Mubtada sahih. Kabarnya mana? Ayo, jumlah filia. Aku memohon, gitu kan, berarti aku itu memohon. Ya, bagus. Mana jumlah filianya yang jadi khabar?
Ayo wah sahih. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir. Mustatir apa? Wujuban jawazan. Wujuban takdiruhu. Ana baris mustatir. Baris mana barisnya? Nampak mana nampaknya? Hamzah A itu apa? Domir. Hamzah itu domir. Bukan. Hamzah dulu apa? Hamzah itu Huruf mudhari huruf. Domir bukan huruf. Bukan. Berarti kelihatan nggak domir ya? Berarti domir apa? domir mustatir. Oh, bagus. Rapi itu udah. Tadinya kan rada koslet dikit. Rapihin. Dikit-dikit untuk lama-lama. Sat. Insya Allah. Bitaufik. Wa ma taufiqi illa bitaufik Ustaz Hidayah. Bener ente. Tamam. Allah yahfad. Tamam. Mana tadi? Allah jadi maf'ul bi, Al-Karim jadi apa? Al-Mannan. Bagus. An ya ummal intifa'annya namanya huruf apaan? Masdar. Mentakwilkan fi'il atau jumlah fi'iliyah setelahnya menjadi masdar. Jadinya keseluruhannya namanya masdar mu'awwal. Jumlah yang ditakwilkan masdar, jadinya kan masdar mu'awwal. Masdar yang ditakwilkan, hasil takwilan. Aslinya fi'il, tapi jadi isim karena masdar kan. Seakan-akan ngomong gini. Umuma al-intifa. Jadi apa tuh? Masdar mu'awwalnya posisinya kan udah jadi isim nih. Kalau ayo jadi apa? Umu nggak pakai al. Umum al intifa. Jadi apa? Jangan lihat itunya, lihat amas dari sebelumnya. Oh ini. Jadi apa? Nih perhatiin dulu. An huruf masdar. Artinya huruf masdar mentakwilkan fi'il setelah bilanglah fi'il, padahal bukan fi'il, jumlah fi'liyah. Karena nggak mungkin ada fi'il kecuali ada fa'il. Kalau ada fi'il ada fa'il udah lengkap belum? Lengkap. Nah, berarti kan jumlah. Jadi yang ditakwil masdar kan jumlahnya. Ya, baik. Artinya ditakwil masdar dialihkan maknanya dari fi'il secara dhahir fi'il menjadi isim. Berarti kalau isim punya kedudukan apa enggak di i'rabnya? Punya. Jadi apa kedudukannya? Iya. Oke, kita takwilin dulu. Kalau ditakwilin, coba Ustaz takwilkan. Takdirnya jadi apa? Tadinya fi'il jadi isim. Tadinya an ya ummal intifa'u. Jadi kalau jadi isim, umumul intifa'i. Karena kita masdarin. Nah, aneh clue ini. Umumal intifa'i. Jadi apa umumal intifa'i? Umumal intifa'i nggak ada di situ. Udah ditakwil tuh. Ya, dan namanya masdar mu'awwal. Jadi apa tuh? Hah? Naat dari mana manutnya? Bukan, Bang. Itu baca kitab apa baca gelagatannya? Enggak, ini kira Hah? Maf'ul bi dari asal. ahsan. Kan itu yang diminta. Bukan. Namanya masdar mu'awwal. Ingat-ingat. Ada fi'il, sebelumnya ada an, rasanya udah bukan rasa fi'il lagi, tapi udah rasa isim. Tugas ente tentukan kalau udah jadi isim posisinya jadi apa. Ya kan? Paham? Apa yang diminta umumnya kemanfaatan, ya kan? Tapi dirubah, ini pakai fi'il modelnya, fi'il yang udah ditakwil masdar supaya umum manfaatnya. Gitu. Kan tetap aja itu yang diminta. Namanya yang diminta kan jadi objek. Namanya objek maf'ul bih. Oh, itu Allah udah jadi maf'ul bih, Ustaz. Ya, kalau Pak ngomong dari tadi. Ngomong dong, tungguin ada ngomong dulu. Apa jawabannya? Ayo. Sa'ala butuh dua maf'ul. Sa'ala artinya apa? Nanya apa minta? Minta. Aku minta pada siapa dan apa yang aku minta. Siapa kan tetap jadi objek. Kosya minta
kotak itu. Aku minta kotak jadi objek. Aku minta pada Ukasha pun jadi objek minta aku. Jadi ada berapa objeknya? 2. Tuh. Paham? Sa'ala butuh 2 maf'ul. Begitu juga a'to. Minta butuh 2 maf'ul, memberi juga butuh 2 maf'ul. Nih. Mana dia? Ukasha. A'to itu kah? Al-kubah. Al-ka'sah. A'to itu al-ka'sah. Saya berikan kepada engkau cangkir itu kas. Ya. Itu kalau di orang Hadramut nggak bilang kas, kas langsung. A'to itu kas, ila kas. Ngasih butuh 2 maf'ul, minta butuh 2 maf'ul, ngasih pun butuh 2 maf'ul. Paham? Baik. Allah. Baik. Mana lagi? Lil khasati gampang lah tuh. Muta'alaknya aja mana? Kan jar majrur. Muta'alikun bi apa? Tanya aja, apanya ini yang untuk khusus? Apanya yang untuk umum? Itu jawabannya, muta'alaknya. Bermanfaat. Nah, lebih tepatnya, itu bisa jadi betul, tapi ada yang lebih betul. Kenapa ya? Yang lebih menurut ente mana Kasya? Karena udah salahin tuh intifa. Bukan salah ya, betul. Cuma ada yang lebih betul. Mana? An ya umma, supaya umum. Apanya yang untuk khusus dan untuk umum? Aneh tadi udah artikan ya, amah artinya orang awam. Disebut orang umum karena umumnya orang awam gitu. Karena yang khusus sedikit daripada yang umum, ya kan? Tapi ini mohonnya untuk menjadi rata. Umum kan rata. Menjadikan rata, mengumumkan. Ada yang ngumumin tuh apa? Beritanya diratain ke semua orang supaya dengar. Kan gitu. Mengumumkan artinya meratakan. Meratakan apa? Meratakan manfaatnya. Untuk khusus dan umum. Alias ratanya manfaat itu untuk khusus dan umum. Betul nggak kalau manfaat itu untuk khusus? Betul. Tapi ada yang lebih betul. Kenapa kaitannya? Karena ada 2 bandingan. Namanya meratain, kena yang khusus, kena yang umum. Karena ada 2 bandingan, kita paham. Muta'alaknya yang lebih cocok yang ya umma. Kenapa? Karena maksudnya memang meratakan kepada khusus dan umum. Ngerti nggak? Coba andai kata satu doang, mungkin lebih cocoknya intifa. Paham? Ya, Kasya paham? Kurang. Jelasin lagi sekali lagi ya. Kan kita cari muta'alaknya. Pertanyaannya begini, itu kan jar majrur lil khasah walil amah, wal amah. Untuk khusus dan untuk orang khusus, orang alim dan untuk orang awam. Kalau ada jar majrur selalu pikiran kita mana muta'alik bi apa ini berkaitan dengan apa dia. Kan begitu. Jawabannya adalah berkaitan kata fa'i intifa, supaya apanya yang untuk khusus manfaatnya. Betul juga. Tapi karena Anda ngelihat 2 lil khasa wal amah, maka Anda katakan yang paling cocok adalah anya ummahnya, muta'aliknya ke anya ummah. Kenapa? Nah, kita tanya, apanya yang untuk khusus dan umum? Meratanya. Kenapa Anda pilih rata sebagai muta'alaknya, sangkutannya? Karena itu yang lebih cocok. Kenapa? Ada 2 bandingan, yaitu orang alim, orang khusus, dan orang awam, orang umum. Supaya rata ini manfaat, bukan hanya untuk orang khusus, orang alim yang bisa baca kitab, yang paham isinya. Diumumin, diratain. Tapi juga untuk orang awam. Paham? Paham ya? Alhamdulillah. Insya Allah gitu, insya Allah. Paham? Insya Allah.
Nggak paham. Minal ikhwani, daripada saudara-saudaraku. Minnya min apa namanya? Lid. Ayo, tabaud. Kebab ya. Dari ba'ad. Artinya sebagian. Maksudnya orang umum dan orang khusus itu, orang alim dan orang awam itu, yang mana mereka bagian daripada saudara-saudara kita. Maksudnya orang-orang muslim. Manfaatnya buat orang-orang muslim. Kenapa? Orang perangkat hukum syariah ngikatnya orang muslim. Kan syarat wajibnya hanya salah satunya adalah al-Islam. Hampir semua ibadah, bukan hampir semua ibadah, memang semua ibadah syarat wajibnya adalah al-Islam. Paham? Jadi pantas ya kalau bilang minal ikhwan alif lam itu aneh arti kan alif lam. Saudaranya siapa nih? Maksudnya saudara-saudara se-Islam, seiman. Pantas nggak kalau diartikan begitu? Manfaatnya supaya umum kepada orang alim dan orang awamnya daripada orang saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita siapa? Saudara-saudara seiman. Kok seiman doang? Kan sesama manusia juga saudara. Nggak ngomongin itu, emang saudara sesama manusia, ukhuwah insaniyah. Tapi ini lagi ngomongin kitab fikih, syariah, hukum. Mengikatnya kepada siapa? Orang Islam. Jadi manfaatnya buat siapa? Buat orang Islam. Walaupun sih kalau ditarik ya, itu juga bermanfaat juga buat orang non-muslim. Ya kan? Iya, adanya jizyah dan sebagainya berkaitan dengan dan yang hubungan kita dengan non-muslim. Gitu. Paham? Baik. Apa lagi? Ikhwani wa an yuskinani. Nah, lagi nih wawunya waw atop. Maktubnya kemana? Ingat tuh an lagi tuh. Ini masdar mau wow. Ayo, asal bagus. Aku mohon juga supaya ayyuskinani Allah Ta'ala menempat tinggalkan aku al-firdausa di surga Firdaus. Nah, yuskinani kalau ditakwilin jadi iskanihi. Ayo. Kan fa'ilnya huwa Allah kan? Wa as'alullah iskanahu iyaya. Gitu tuh jadinya tuh. Iskanahu iyaya. Penempat tinggalan dia Allah Ta'ala iyaya untuk aku. Firdausa. Jangan panjang-panjang lah, mengantuk kemana. Baik. Bidaril amani innahu akramu karimin. Tuh tadi udah tuh. Wallahu a'lamu bissawab. Ingat satu lagi, akram walaupun tidak jadi mudhaf karena isim tafdil dia mamnu minas sarf ya. Jadi nggak ada akramun, nggak ada arhamun ya. Nggak boleh ditanwin dia ya. Isim tafdil tuh ya. Karena satu sifat, dua ngikutin wazan fi'il. Ingat isim ghairu munsharif kan ada ilatnya. Udah istiab belum tuh ente? Udah pernah lewat belum tuh? Ilat yang menyebabkan isim ghairu munsharif. Udah ente? Lupa lagi. Ntar anda jelasin lah. Dosa. Kenapa itu isim tabdil? Semua isim tabdil jangan dikasih tanwin. Kenapa? Karena biasanya isim tabdil jadi sifat. Maknanya makna kesifatan. Kan arham yang pemurah. Penyayang kan sifat kan. Satu sifat dia, dua ngikutin wazan fi'il af'al. Nah, itu dua ilat yang menyebabkan kalau ada dua ilat bergabung itu jadinya isimnya isim ghairu munsharif. Nah, kedua-dua ilat itu ada di isim tafdil. Apapun isim tafdil. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.